Hari ini kita mulai pembelajarannya ya. Kemarin kita pembelajarannya sudah selesai, berarti kita hari ini masuk ke bab yang baru. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu global warming. Kalau kita cari global warming itu pasti kalian sudah tahu global warming itu seperti apa dan seperti gimana rasanya. Kalian sendiri juga sudah merasakannya. Karena kita juga masih dalam keadaan pandemi ya, kemarin kita sudah tak share untuk buku untuk global warming itu sudah Gunafa buatkan, sekaligus untuk yang aplikasi yang sudah saya share kemarin. Jadi hari ini kita pembelajarannya lewat situ, kita pembelajarannya lewat augmented reality atau biasanya kita singkat AR. Jadi nanti harapannya Gunafa kalian menggunakan pembelajaran itu nanti lebih mengerti bagaimana global warming itu terjadi. Nanti sebelum kita masuk, sekilas Gunafa kasih tahu, sekilas saya jelaskan bahwa global warming itu adalah bisa dibilang bencana alam. Kenapa? Karena itu nanti akan lama-kelamaan akan membuat bumi akan semakin panas. Kalau kita lihat ya, kita sekarang itu kalau dibandingkan sama dulu, sekarang itu semakin panas ya. Bagaimana terjadinya proses global warming, terus apa saja penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, apa saja dampaknya, kita lihat di buku yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Boleh dibuka bukunya yang kemarin sudah saya share, yang bentuk PDF itu. Di situ ada berupa bacaan komik sekaligus beberapa rangkuman materi yang sudah siapkan. Kalian buka untuk buku modulnya yang PDF kemarin, silahkan dibaca dulu. Gunakan beri waktu untuk membaca. Di situ ada komik, di situ juga ada rangkumannya, silahkan coba dibaca terlebih dahulu. Ini sambil Gunafa juga membukanya. Kalian sudah membaca bukunya ya. Kalau gitu kita masuk ke tanya jawab dulu. Artinya kalian tadi sudah membaca, sudah mempelajari bukunya. Apakah ada yang masih belum jelas? Bagaimanakah global warming itu, atau apa saja penyebabnya? Adakah yang masih dibingungkan? Boleh yang mau tanya dulu, silahkan. Siapa yang mau tanya dulu? Umi mungkin mau tanya. Coba lebih keras lagi suaranya. Umi mau tanya mungkin? Oke, tadi sudah kita tahu ya, teman kalian ada 2 pertanyaan dari Umi sama Mita. Pertanyaan yang pertama tadi Umi bertanya kalau bagaimana sih proses dari global warming sebenarnya. Mungkin tadi memang di buku kalian kurang paham bagaimana sebenarnya prosesnya itu terjadi. Sedangkan tadi Mita tanya apa saja penyebabnya terjadinya global warming. Sebelum saya jelaskan, kita masuk ke coba yang aplikasi satunya lagi, yaitu yang augmented reality. Kita coba, mungkin dari situ nanti kalian akan memahami. Silahkan dilihat video dari augmented reality, silahkan dipelajari. Insya Allah dari situ paham. Nanti baru kita olah satu persatu lagi. Jadi kalian kalau sudah buka augmented reality, hasilnya dia akan seperti ini. Kalian coba lihat itu di menunya ada yang titik 6, itu ada tulisan bumi kondisi normal sama bumi kondisi pemanasan global. Itu bisa kalian perbesar. Jadi harus pas ya dengan gambar kertas yang sudah kalian cetak. Kamu klik untuk bumi kondisi normal. Jadi bumi kondisi normal, matahari itu mengirimkan panas ke bumi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghangatkan bumi, untuk tanaman-tanaman, untuk manusia dan lain sebagainya. Saat bumi kondisi normal, panas yang dikirimkan oleh matahari ke bumi itu dia akan dikembalikan lagi keluar. Nah, itu loh yang merah-merah itu
dia itu akan dikembalikan keluar lewat atmosfer bumi. Itu saat bumi kondisi normal. Tapi saat kalian coba sekarang untuk bumi kondisi pemanasan global, panas yang dimasukkan oleh matahari ke bumi, lama-lama dia nanti akan terperangkap. Nah, itu dia sudah terperangkap panasnya. Dia tidak bisa keluar panasnya. Artinya kalau panasnya itu tidak bisa keluar, bumi akan semakin panas. Itulah yang disebut pemanasan global. Lapisan ozonnya semakin tipis, itu dia salah satu kondisi pemanasan global. Terjebak ya, kelihatan ya kalau panasnya itu terjebak. Nah, baru kita lihat mengapa kok panasnya dari matahari yang dikirimkan ke bumi itu bisa terjebak. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian klik untuk yang gambarnya video. Di situ silahkan dilihat dulu, di situ adalah pemanasan global. Proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Untuk memperbesar videonya bisa kalian lebih dekatkan pada kertasnya ya. Dari situ dia ditanyakan apa saja penyebabnya. Yang pertama adalah kendaraan bermotor. Kemudian juga ada kendaraan bermotor itu dia menyebabkan asap-asap kendaraan, ya, menimbulkan asap-asap kendaraan yang menumpuk di atmosfer. Kedua penyebabnya adalah buangan industri. Sama, buangan industri itu sama juga menghasilkan gas yang seperti pada kendaraan bermotor. Kemudian CFC itu dari mana? CFC itu semisal dari AC, kulkas. Nah, itu dia menghasilkan CFC. Pembakaran hutan itu dia juga bisa menyebabkan global warming. Nah, kemudian dia juga ada namanya gas metana. Apa gas metana itu? Gas metana itu gas yang dihasilkan kotoran-kotoran dari beberapa hewan ternak. Itu namanya gas metana. Bisa didengarkan dulu ya videonya. Nah, tadi beberapa gas-gas yang sudah kalian tahu penyebabnya apa saja. Itu menyebabkan CO2, CH4, CO, kemudian gas-gas lainnya dia menumpuk di atmosfer dan menebal. Sehingga yang itu tadi kita tahu, makanya kenapa panas matahari tidak bisa keluar dari bumi. Lihat untuk yang videonya termasuk untuk proses terjadinya pemanasan global di augmented reality. Jadi tadi kalian kalau masih kepingin lihat silahkan pelajari lebih lanjut. Jadi itu tadi sekaligus menjawab dua pertanyaan. Satu, bagaimanakah proses terjadinya pemanasan global? Tadi kalian sudah melihat kan bahwa terjadinya itu saat matahari mengeluarkan panas tapi dia terperangkap di dalam bumi, terperangkap di atmosfer bumi. Kenapa kok bisa terperangkap? Karena ada beberapa seperti gas, terus dari CFC, itu semuanya mengumpul di atmosfer sehingga menebal, sehingga panasnya matahari itu nggak bisa keluar, nggak bisa tembus. Nah, itu gampangannya bagaimana terjadinya proses pemanasan global. Termasuk pertanyaan dari Nita tadi ya, apa saja penyebabnya? Di video tadi sudah kalian lihat bahwa penyebabnya itu dari kegiatan sehari-hari kita, semisal penggunaan kendaraan bermotor, kemudian asap dari pabrik, kemudian juga ada yang ini CFC dari penggunaan AC, terus kulkas, terus semprotan, itu kan dia menghasilkan CFC. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu menyebabkan pemanasan global.
Ya, di situ tadi kalian juga sudah melihat bagaimanakah mengatasi pemanasan global, mengurangi pemanasan global. Yang paling banyak kita reboisasi atau menghijaukan kembali bumi kita. Kemudian tidak buang sampah sembarangan itu juga sangat mempengaruhi. Oke, untuk pembelajaran hari ini kurang lebihnya mungkin sudah cukup sampai sini dulu. Nanti lebih lanjutnya kalau kalian penasaran silahkan buka lagi augmented reality-nya dan untuk buku yang sudah kalian miliki. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan dari juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan hidup. Karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas pembakaran yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Bakar hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia. Dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembuatan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Gas metana. Gas metana yang disebut plastik yang ada di bawah rawa dan juga berasal dari potongan minyak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang muncul pada saat efek kaca. Penyebab efek kaca adalah akibat air panas yang dipancarkan ke permukaan bumi dan terperangkap dengan gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga menyebabkan dan yang dapat dipancarkan kembali ke angkasa. Akibatnya panas cahaya matahari di dalam sehingga naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrem. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan burung kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melalainya es di kutub utara, atau orangutan akibat dari pembakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau menggunakan alternatif berjalan kaki. Membuat ventilasi udara yang baik atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Terapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu atau komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang dapat digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau mendaur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, sehingga penebangan pohon untuk membuat kertas baru dapat berkurang. Reboisasi atau menanam pohon, hal ini dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan